Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa disehatkan, dimudahkan beraktivitas, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya sedang berada di Mira, Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Berita baiknya, alhamdulillah, sebentar lagi kita akan beroperasi, memulai awal dari sistem pendidikan pesantren yang insya Allah kami khususkan hanya untuk mencetak kadar ulama saja. Ada beberapa kawan-kawan yang bertanya informasi seputar pesantren Mira ini, khususnya terkait dengan penerimaan, bagaimana cara mendaftar, juga tentang pembiayaan, biayanya berapa, dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pendidikan di Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar ini. Teman-teman, penting kami sampaikan bahwa Mira itu satu kesatuan dengan sistem pendidikan yang kami siapkan untuk hanya menyiapkan kadar ulama saja yang dimulai dari usia dini, usia kurang lebih 3-4 tahun. Dimulai di Bekasi dari jenjang AIS namanya, Akhyar International Islamic School. Jadi kita terima dari usia 3-4 tahun di tingkat KB, ya kelompok belajar PAUD, pendidikan anak usia dini. Kemudian naik ke TK, TKA, TKB, lantas ke SD. Nah, di TK biasanya sudah selesai, insya Allah targetnya 5 juz. Kemudian ke SD, itu selesai diharapkan 30 juz. Lalu di wisuda di Mekah, di Madinah, baru masuk ke sini. Jadi untuk masuk ke sini, idealnya adalah dimulai dari pendidikan yang di Bekasi. Jadi pendidikan berjenjang. Dari sejak usia 3 tahun atau 4 tahun, mulai dari KB ke TK, kemudian ke SD, baru masuk ke sini. Dan diterima hanya 40 orang setiap tahun. 40 orang, nah, kemudian terus berjenjang sampai ke SD. Dari SD ini, kemudian pindah ke pesantren ke sini. Dari situ kemudian akan dilihat kuota. Apakah yang lulus SD ini 40-nya kemudian bersambung ke sini, atau memang dari 40 itu, misal sering kali terjadi ayahnya misalnya pindah tugas, atau dinasnya kemudian pindah ke luar daerah sehingga anaknya tidak di SD kembali. Nah, nanti akan ada tambahan kuota. Misal dari 40 yang di sana kemudian bersambung ke sini ada 30 orang, maka 10 orangnya itu baru kamu buka untuk kuota yang di luar. Ya, kami buka untuk yang di luar 10 orang, lantas kemudian kita seleksi biasanya setahun sebelum pembelajaran itu dimulai, proses KBM dimulai, supaya levelnya disamakan dulu. Nanti ketika levelnya sudah sama, baru disatukan dengan yang di Bekasi, ya, dari segi bukan hanya hafalan Quran, tapi nanti ada dari segi ibadah, ya, dididik dari mulai sholatnya, dari zikirnya, dari hal-hal terkait dengan kehusuan ibadah dan sebagainya. Lantas ada juga nanti pembiasaan harian, ya, di SD sudah dimulai adaptasi, ya, bagaimana dengan lingkungan, kemudian juga kadang kita ada kelas untuk tadabbur, ya, supaya dibiasakan dulu mengenal berbagai sistem yang disupportkan untuk menguatkan sifat keulamaan untuk ke depan. Nah, ini teman-teman sekalian, bagi yang bertanya apakah bisa langsung masuk ke pesantren, jawabannya bisa, kalau syaratnya satu ada kuota. Oke? Jadi kalau di sana sekali lagi misalnya 30, berarti akan dibuka 10. Lantas yang kedua ada seleksi. Ya, biasanya yang paling kita garis bawahi, kita kuatkan itu adalah faktor hafalan. Ya, hafalan Quran diusahakan 30 juz karena masuk ke sini kita sudah membuat standar. Ya, hafalan Quran standarnya 30 juz. Nah, kemudian yang kedua tentang biaya. Nah, bagaimana Ustadz masuk pesantren Ustadz? Apakah ada biaya yang ditetapkan? Baik teman-teman, untuk yang lanjut dari Bekasi, ya, dari mulai tadi KB, kemudian TK ke SD. Nah, dari SD kemudian bersambung ke sini, insya Allah seluruhnya itu full scholarship, tidak ada biaya. Nah, bahkan baju pun itu, ya, tidak boleh membawa bekal-bekal baju ke sini. Jadi hanya berhenti sampai depan gerbang pintu, ya, itu menggunakan pakaian yang dikenakan. Sudah masuk ke sini nanti insya Allah semua sudah disiapkan. Di pakaian sampai sepatu, sandal sesuai dengan ukurannya masing-masing. Untuk laki-laki ada jasnya, ada dasi dan sebagainya, dan disiapkan sesuai dengan kebutuhan baik itu pendidikan ataupun kehidupan selama di pesantren. Jadi insya Allah baik tingkatnya sanawiyah, kemudian aliyah, tingkat SMP sampai SMA kurang lebih 6 tahun di sini itu tanpa biaya, ya, sampai S3. Jadi selesai dari sini nanti nyambung S1, S2, S3 yang
dihadirkan insya Allah di tempat-tempat atau kampus-kampus yang kita kerjasamakan di luar negeri. Jadi selesai dari sini, baru kemudian keluar negeri. Nah, adapun teman-teman yang daftar dari luar, karena tadi ada kuota misalnya 10 orang, maka ketika diterima, dia hanya akan menyesuaikan dengan biaya training adaptasi saja. Yang itu disesuaikan dengan pembiayaan seperti halnya teman-teman yang di Bekasi, mereka membayar untuk operasional ya sekolah mereka selama kurang lebih sampai selesai SD itu. Nanti kita kalkulasikan yang paling wajar itu berapa. Karena prinsipnya kami tidak mengambil keuntungan. Jadi kita tidak menjadikan sarana pendidikan itu sebagai bisnis ya. Di Bekasi pun alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satu sen pun ya kami mengambil. Jadi SPP itu hanya untuk formalitas biaya operasional saja. Operasional yang dikeluarkan untuk guru-guru, untuk maintenance dan sebagainya ya. Jadi dari situ baru kemudian ke sini. Nah, dari sini insya Allah sampai S3 kita akan usahakan tidak ada biaya sama sekali. Kecuali yang tadi ya dia disusulkan adaptasi, maka dalam adaptasi training itu kurang lebih selama setahun. Nah, nanti akan dihitung biaya yang di Bekasi supaya ada berkeadilan. Ya, jangan sampai nanti yang dari Bekasi ke sini telah mengeluarkan uang, kemudian yang masuk ke sini gratis. Ya, untuk apa? Kemudian ada sekolah yang berlanjut di sana. Nah, jadi teman-teman sekalian tuh gambarannya, tapi tidak mahal insya Allah. Hanya sebatas untuk training awal saja, setelah masuk sama-sama, setelah itu tidak ada sama sekali pembiayaan sampai selesai di sini dan S1, S2, S3 sampai kemudian berharap mudah-mudahan tuntas pendidikannya. Kurang lebih itu. Nah, insya Allah nanti setelah diadakan tes, disampaikan informasi, akan lebih jelas teman-teman dapatkan baik dalam bentuk brosur ataupun juga nanti ada tim yang bisa ditanya yang semua berpusat insya Allah di Bekasi di Quantum Akhir Institute. Demikian teman-teman sekalian, Hadi Hidayat dari Pesantren Mira, Mahad Islam Rafiah Akhir, pesantren untuk mencetak kader ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.